Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan memberikan kita damai sejahtera yang memimpin segala kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setiamu yang tiada habisnya. Pagi hari ini kami berkumpul di hadapanmu dengan hati yang penuh rasa syukur dan harapan. Engkaulah memberikan kami kehidupan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di rumah-Mu, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami datang mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami pesan yang Engkau sampaikan kepada kami. Urapilah setiap kata yang disampaikan, agar itu menjadi berkat yang hidup bagi kami. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami, menguatkan iman kami, dan mengubah kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 dengan tema menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita sehari-hari, kita seringkali berusaha mencari makna dan tujuan hidup yang lebih besar. Ketika kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, keputusasaan, dan ketidakpastian, namun sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam terang Tuhan, untuk menjadi saksi bagi dunia akan kemuliaan-Nya. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan kepada kita bagaimana cahaya kemuliaan Tuhan dapat memancar dalam hidup kita. Mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika Musa turun gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangannya. Dan ketika ia turun dari gunung, tidak tahu kalau sulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, terkejutlah mereka, sebab kulit dan wajahnya bercahaya, tetapi mereka tidak berani mendekatkan dirinya kepadanya. Musa memanggil mereka, lalu Harun dan semua pemimpin umat Israel kembali kepadanya. Dan Musa berbicara dengan mereka. Sesudah itu datanglah semua orang Israel mendekat, dan ia memberi perintah kepada mereka, semua yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia menutupi wajahnya dengan penuh muka. Tetapi setiap kali ia masuk ke hadapan Tuhan untuk berbicara dengan Dia, ia menanggalkan penutup muka sampai ia keluar. Dan setiap kali ia keluar, ia memberitahukan kepada orang Israel apa yang telah diperintahkan kepadanya. Lalu mereka melihat kulit wajah Musa yang bercahaya, dan Musa menutupi wajahnya lagi sampai ia masuk untuk berbicara dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 topik yang kita bicarakan di dalam konteks ini. Di dalam tema kita adalah menyatakan cahaya kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, Musa menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itu tertulis dalam ayat 29 sampai 30. Pada bagian pertama ini kita melihat bagaimana kulit wajah Musa bercahaya setelah ia berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai.
Ini bukan hanya tanda fisik, tetapi sebuah gambaran rohani yang dalam. Ketika Musa bersekutu dengan Tuhan, ia menerima terangnya. Terang ini tidak bisa disembunyikan, itu memancar dari dirinya. Ia adalah gambaran bahwa siapa saja yang berada dalam hadirat Tuhan akan dipenuhi dengan cahaya kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti dengan Musa yang kulit wajahnya bercahaya, ketika kita dapat datang kepada Tuhan dalam doa, penyembahan, dan persekutuan dengannya, cahaya kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita mengubah kita seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, kami semua yang dengan muka telanjang memandang seperti dalam cermin akan kemuliaan Tuhan, menjadi serupa dengan gambarannya dan kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita semakin dibentuk dalam kemuliaannya. Itulah Bapak Ibu perintah yang pertama. Apa yang kedua adalah keberanian untuk menyatakan terang itu. Itu dalam ayat 31 sampai 33. Musa setelah kulit wajahnya bercahaya memanggil umat Israel untuk mendekat dan mendengarkan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini adalah sebuah contoh bagi kita bahwa kita tidak boleh membunyikan terang kemuliaannya, yaitu kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Terang ini bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi untuk kita nyatakan kepada dunia. Ketika kita merasakan hadirat Tuhan, kita dipanggil untuk berbagi terang itu dengan orang lain. Tidak seperti Musa yang menutupi wajahnya setelah berbicara dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk tidak membunyikan atau bersembunyikan terang itu, tetapi untuk membagikan kepada orang lain melalui kehidupan kita, perkataan kita, tindakan kita. Di dalam Matius 5 ayat 14-16, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak dapat tersembunyi. Dan orang yang menyalakan pelita tidak menaruhnya di bawah gantang, tetapi di atas tempat pelita. Maka bercahayalah semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Itu ya Bapak Ibu terkasih. Sehingga yang ketiga adalah menanggalkan penutup untuk memperoleh terang yang penuh. Itu tertulis dalam ayat 34 sampai 35. Setiap kali Musa masuk ke hadapan Tuhan, ia menanggalkan penutup wajahnya. Ini adalah simbol bahwa hanya dengan mendekat kepada Tuhan, kita dapat menerima terangnya secara penuh. Penutup wajah Musa menggambarkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kita untuk menerima terang Tuhan, seperti dosa, ketakutan, dan kebanggaan. Namun kita menanggalkan hal-hal ini, datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, kita akan menerima terangnya yang penuh. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus bersedia menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menerima kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat hidup dalam cahayanya jika kita masih memelihara kegelapan yang ada di dalam hati kita, yang ada di hatimu atau di hati sekitar kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam keterbukaan dan kerendahan hati, datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, agar dapat menerima terangnya yang sempurna. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi terang dunia adalah seperti Musa yang wajahnya bercahaya setelah berbicara dengan Tuhan. Kita juga dipanggil untuk memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan.
Ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan dipenuhi dengan terang-Nya. Dan terang itu akan menyinari kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, dan dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus. Tuhan yang penuh kemuliaan, terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup dalam terang-Mu. Kami berdoa agar Engkau terus menyinari hati kami dengan cahaya kemuliaan-Mu, agar kami dapat memancarkan terang itu kepada semua orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami untuk menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk menerima terang-Mu. Dan biarlah hidup kami, bahkan juga hidup orang di sekitar kami, keluarga kami Tuhan, menjadi saksi akan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.